penggemar nasi kulit itu bisa makan lebih mudah gitu. Tapi kenapa memilih kota-kota besar untuk menjadi buka? Ya kan harus ada di kota besar dulu, harus ada di kota besar. Selamat datang di Nasi Kulit Maigun. Hari ini kita peresmian Nasi Kulit Maigun cabang keempat. Alhamdulillah hari Sabtu kemarin kita launching di Surabaya. Jangan tanya saya ya alamatnya di mana, saya lupa. Tapi yang jelas pokoknya kemarin saya dari Surabaya. Alhamdulillah antusias masyarakat Surabaya juga sangat luar biasa. Nah, Sunter ini menjadi titik yang keempat karena di Sunter ini adalah wilayah tempatnya kuliner nih sepanjang jalan yang ada di Sunter. Jadi memang titik ini sengaja dipilih, dipersiapkan lebih cepat. Nah, jadi alhamdulillah respon masyarakat begitu luar biasa, antusiasnya begitu luar biasa. Jadi selepas saya nanti pulang haji akan dibuka lagi di titik-titik yang lain. Di mana? Di Depok. Jadi bakal ada di Depok, ada di Jakarta Pusat, ada di Bekasi, ada di Malang, dan titik-titik lainnya. Nah, jadi uniknya Nasi Kulit Maigun ini adalah warung ya. Aku bilang ini warung. Jadi aku nggak mau bilang kembar ya mbak. Warung. Jadi ini bukannya sebuah restoran. Jadi kalau misalnya teman-teman makan di Nasi Kulit Maigun jangan punya ekspektasi yang tinggi karena sekali makan hanya 18.000 sampai 20.000. Jadi ya mungkin ini warung makan yang ada AC-nya. Jadi alhamdulillah aku senang semakin banyak penggemar aku yang bisa makan bareng sama keluarganya, bisa buat Jumat berkah, bisa buat berbagi gitu kan. Jadi alhamdulillah senang sih. Tapi ini yang di cabang sini kan terlihat lebih besar ya. Memang alhamdulillahnya semakin hari space-nya semakin besar. Kemarin di Surabaya juga besar banget, lahan parkirnya juga banyak, besar space-nya. Nah karena kalau di Sunter ini kan memang sudah terlanjur padat ya gitu. Jadi mau cari lahan memang agak sedikit susah karena sebenarnya aku tuh kurang mau ada di ruko karena aku pengennya tuh lahannya besar, ceilingnya tinggi. Tapi ini di Sunter nih ternyata kita dapetnya tingkat gitu. Jadi ya kita bersyukur aja dan semoga titik-titik lainnya kita mendapatkan tempat yang sebenarnya satu mengutamakan teman-teman yang datang pakai kendaraan itu bisa parkir gitu. Jadi parkirnya nyaman, aksesnya gampang gitu. Nah ini karena keuntungannya dari outlet satu mulai meningkat jadi buka outlet yang lain atau emang permintaan dari fans untuk ya semuanya itu kan masuk ke dalam perhitungan ya gitu. Karena kalau saya bikin warung makan kalau hanya satu kan aksesnya susah gitu. Nanti orang pesen take away harus berjam-jam kan juga repot gitu. Jadi kita berusaha memang dari awal sudah mengantisipasi untuk membuat langsung di beberapa titik supaya penggemar nasi kulit itu bisa makan lebih mudah gitu. Tapi kenapa memilih kota-kota besar untuk menjadi buka? Ya kan harus ada di kota besar dulu, habis itu ada di second city. Jadi sama aja seperti aku buka store manja kan gitu. Di kota-kota besarnya dulu, baru kita masuk lagi ke second city gitu. Jadi ya buat aku menikmati prosesnya aja, menikmati hari demi hari, menikmati kemajuannya setiap hari. Jadi nggak ada yang harus dikejar, nggak ada yang harus diburu-buru gitu kan. Tapi yang paling utama adalah menjaga kualitas makanan gitu karena King Abdi kan juga punya keterbatasan mengawasi langsung warungnya kalau langsung banyak gitu kan supaya rasanya stabil, semuanya enak gitu. Di usaha kuliner Maigun ini kayaknya terlihat paling banyak cabangnya dan bisnis gitu. Iya, saya pernah
beberapa kali gagal di dalam bisnis kuliner ya, tapi kan kalau namanya orang berusaha itu kan kalau gagal coba lagi. Kalau ditanya punya trauma ya pasti ada. Yang namanya orang pernah rugi, pernah gagal gitu kan pasti ada trauma tersendiri gitu ya. Tapi buat aku ya nggak ada salahnya kita coba lagi dan kita berharap bahwa nasi kulit Maigun ini formulanya memang pas, memang cocok karena konsepnya adalah makanan rumah. Jadi kita bayangin kalau kita dimasakin sama ibu kita di rumah kan nggak pernah bosen ya. Walaupun mungkin makanannya itu aja gitu, tapi karena di rolling jadi nggak pernah bosen gitu. Karena kayak di sini kan lauknya banyak ya, ada puluhan lauk gitu. Jadi kalau hari ini pesen apa, besok pesen apa, jadi nggak akan bisa bosen sih. Selain banyak cabang, akan ada terobosan menu-menu baru lain nggak sih? Kalau terobosan sih ada menu-menu baru yang di develop sama King Abdi. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah kita udah ada udang, terus udah gitu ada ayam goreng bawang. Banyak sih menu-menu baru ya gitu. Tapi kan kayak menu baru kita nambahnya kayak 1, 2 gitu. Memang sengaja nggak langsung kayak ada baru apa gitu. Karena kan tempat baru pasti kan suasananya baru ya. Mereka akan nyobain lagi yang baru. Mak, menu favorit apa sih yang menurut Kalau makan di sini tuh wajib, jadi menunya tuh 18.000, nasi 250 gram, sayur buncis, 2 kulit ayam sama sambal. Ya, jadi itu di 18.000 nih. Nanti tinggal nambah lagi lauknya. Mau pakai tempe orek kecombrang, mau pakai ayam kecombrang, atau mau pakai tumisan usus, atau paru, atau udang. Jadi itu balik lagi tinggal selera sih. Nah ini sebelum berangkat umroh memang mau clearin ini dulu nggak umroh haji biar tenang gitu. Ya ini kan bulan ini bener-bener gedebak-gedebuk ya. Usahain semuanya dibuka karena udah sesuai dengan jadwalnya. Dan sebenarnya sih aku yang lebih deg-degan lagi di bulan Juni nanti selepas pulang dari hajian, aku akan mengeluarkan kerudung terbaru dari Manja Hijab Ivan Gunawan. Kita kembali berkomitmen untuk menjual kembali kerudung seri Palestina kita yang mana nantinya insya Allah akan disumbangkan lagi ke Palestina. Jadi aku kerjasama dengan Basnas dan ini konsepnya lebih gede karena akan dibuat di Margo City Depok selama 9 hari. Jadi aku pokoknya keren deh. Jadi semoga teman-teman nanti bisa datang, bisa lihat, bisa merasakan seperti apa sih teman-teman kita yang ada di sana gitu. Jadi semoga kerudungnya juga bisa bermanfaat. Lebih banyak lagi mengumpulkan dananya sehingga nantinya bisa bermanfaat. Kalau yang di seri pertama kan kita berhasil beli 2 ambulans dan lain-lainnya. Ya semoga tahun ini bisa lebih besar lagi gaungnya, manfaatnya insya Allah bisa lebih banyak. Jadi apa? Tadi Bang Igun menghadapi ini kan ekonomi lagi parah banget. Jadi sebagai pelaku usaha gimana sih menjawab tantangan terhadap ekonomi tersebut? Ya ekonomi kalau mau dibilang parah ya parah, kalau dibilang enggak ya enggak. Tapi namanya kita hidup ya kan hidup terus berlangsung ya. Hidup terus berlangsung, terus berjalan. Kita aja kemarin Covid 2 tahun bisa hidup sampai hari ini. Ya kan bisa terus berjuang ya kan. Jadi buat aku selama kita masih sehat, masih bisa berbagi kebaikan sama orang banyak, insya Allah juga Allah nggak bakal nutup rezeki kita kan gitu. Jadi ya jalanin aja. Nah tadi kan katanya si klinik Maigun ini keseriusan Maigun dalam dunia ekonomi. Oh buat aku serius banget gitu. Jadi sampai hari ini tuh aku udah ada ratusan calon mitra yang mau buka. Tapi karena aku nggak mau konsepnya terburu-buru, jadi kalau mau jadi mitranya nasi kulit Maigun harus punya pengalaman membuka kuliner. Jadi aku nggak hanya menerima orang yang hanya punya uang untuk bisa jadi partner, tapi dia atau mereka yang sudah punya pengalaman di bidang kuliner karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang salah satu syaratnya itu seperti itu. Jadi kalau mau diikutin kemarin buka bisa langsung banyak banget, tapi aku nggak mau kayak gitu. Jadi
mitra aja aku training juga gitu, gimana caranya gitu, karena kan ya ada nama Maigun ya kan, jadi memang setiap cabang itu harus bisa konsisten dari rasanya, dari kualitasnya, dari kebersihannya gitu, karena kalau ada kenapa-napa orang nggak akan ngelihat merekanya, tapi tetap menjadi Maigunnya yang menjadi sumbernya. Gimana belajar dari pengalaman kegagalan? Iya dong, dulu aku punya restoran ada 8 cabang, pas COVID tutup semua gitu kan. Jadi ya udah, jadi sekarang makanya harus lebih teliti, lebih detail, ya kan, nggak mau terburu-buru gitu. Yang penting semuanya bisa terlaksana dengan baik. Berarti ini nggak ada franchise atau memang Maigun sendiri? Ada franchise, makanya itu aku bilang. Jadi kalau misalnya mau jadi franchise, mau jadi mitra, memang harus punya pengalaman di bidang kuliner. Sama persiapan haji seperti apa tadi katanya jadi Persiapan haji nggak ada persiapan apa-apa, setiap hari kerja, ya kan. Ini aja belum packing, belum nyari apa-apa gitu kan. Jadi ya insya Allah lancar-lancar aja sih. Gitu. Jadi kalau misalnya kurang baju ya di sana tinggal beli ya. Pokoknya aku nggak mau ngeribetin prosesnya, mau apa ya, bener-bener pengen menikmati perjalanan aja, nggak ada yang aku mau hiperbolain, jadi biasa-biasa aja ya. Yang penting jaga kesehatan selama ini, tidurnya cukup, makannya cukup, dan jadi Bang Igun kan kemarin dapat bocoran katanya jadi desainer bajunya nikahnya Bang Yuri sama Vika, betul nggak sih Bang? sampai hari ini mereka belum hubungin sih. Aku nggak tahu deh mereka jadi pesta atau enggak. Kalau nggak jadi pesta juga nggak apa-apa sih, aku rasa ya, sayang uang ya kan. Tapi kemarin kita tawarin berarti Bang Igun. Saya pernah menawarkan diri, tapi memang belum di follow up lagi. Kembali ke haji, Kak Igun ini di tahun ini memang pemantapannya seperti apa? Ada nunggu berapa lama sih untuk berangkat haji? Alhamdulillah sih nggak pakai nunggu ya, jadi dari kepengen sampai daftar sampai hari ini diberikan kemudahan. Jadi berangkatnya nanti insya Allah juga cuma 12 hari dan dapat yang wajib-wajibnya gitu. Jadi berangkat selamat dan semangat, pulang selamat dan semangat. Nah, katanya dengan sahabat Iya kan Ruben beda tour ya, beda tour, jadi ya paling ketemu di sana. Karena daftarnya beda, turnya beda, jadwalnya beda. Kalau nggak salah Ruben tuh berangkat tanggal 31, aku berangkat tanggal 28. Gitu. Berbeda dengan sering, Kak Igun kan sering berangkat umroh juga gitu. Mungkin ada versi yang berbeda dari haji nggak sih? Ada semua ada. Nah makanya itu kan belum terasa perubahannya ya, karena kan belum ngalamin kan. Jadi makanya pengen cepet-cepet berangkat gitu, kayak pengen kebayangin vibe-nya seperti apa. Karena kan kemarin sempat manasik juga 3 hari, terus manasiknya tuh benar-benar dibuat miniatur Ka'bah, miniatur lempar jumroh, segala macam tuh memang kita pelajari gitu, supaya pas nanti di sana tuh kita nggak kayak orang yang benar-benar nggak tahu apa-apa lah gitu. Karena kan itu kalau nggak salah yang pas hajinya itu 4 hari itu benar-benar bolak-balik tuh, ada ini ada itu apa segala macam gitu. Jadi memang udah harus tahu jadwalnya masing-masing, kapan kumpul, kapan berangkat gitu. Nggak boleh sampai ketinggalan momen sih. Apalagi dengan waktu yang lebih lama dibanding umroh ya, Kak Igun harus melepaskan pekerjaan, apalagi cabang-cabang haji seperti ini. Pekerjaan kalau diikutin nggak akan ada habisnya ya, jadi aku sih udah mulai belajar untuk meninggalkan pekerjaannya. Jadi kalau kasarnya kalau mau diikutin ya semua program juga mau pakai saya gitu, tapi kan sayanya yang nggak mau ya kan. Kalau mau diikutin apa juga ada aja namanya kerjaan, tapi aku tuh lebih senang kerjaan satu aja, masih bisa di butik, masih bisa angkat telepon, masih bisa ngopi, masih bisa ketemu mama, masih bisa nonton film. Aku nggak mau kayak hidup aku diperbudak sama situasi pekerjaan yang nggak kelar-kelar gitu loh Mbak. Jadi mungkin kalau dulu iya ya, kayak mumpung kayak sekarang tuh aku udah nggak mau kayak namanya haji mumpung sih gitu. Jadi lebih baik jadi haji Igun. Nah itu kan menyandang ini haji, maksudnya dengan
yang nggak ada kerjaannya aja lo teleponin tiap hari, ada aja yang nggak ada diada-adain ya kan, apalagi gue pensiun ntar lo galau lagi nggak ada gue ya kan, gitu. Jadi ya buat aku panggilan Haji atau apapun orang manggil aku nanti ya itu terserah kalian manggil ya, karena buat aku juga nggak perlu di nama aku harus ada gelar, karena alhamdulillah dari sekolah juga nggak pernah gelar, nggak pernah sekolah, nggak pernah dapet titel, nggak pernah dapet apa-apa. Jadi aku cuma lulusan SMA ya, jadi nggak ada lulusan sekolah, jadi aku udah terbiasa hidup aku nggak ada titel gitu. Jadi buat aku orang bebas mau manggil aku Haji, mau manggil aku Kak Haji, Bang Haji, apa segala macam sih, buat aku ya itu hanya sebuah panggilan aja. Makin banget seperti apa kan? Melepas bagian haji aku mungkin udah lebih rempong lah mereka segala macam habis ini itu segala. Belum kepikiran apa-apa sih, belum kepikiran apa-apa sama sekali. Cuman kemarin ada Ustadz Asad ngirimin ihram, udah mulai dicuci, ada beberapa baju yang aku buat udah mulai dicuci gitu